Shalom, saudara. Bacaan kita hari ini adalah kitab Yeskiel pasal yang ke-8 sampai dengan yang ke-11, dan kemudian dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4. Kalau saudara lihat dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-8, bagaimana tua-tua Israel yang harusnya mereka menjadi teladan, justru mereka melakukan dosa di tempat yang tersembunyi. Mereka masuk ke kamar dengan penuh ukiran-ukiran berhala. Dan memang itu adalah tempat yang gelap, dan mentalitas hidup dalam kegelapan itu adalah mentalitas tanpa malu. Seringkali orang tidak malu karena lampu mati dan lain sebagainya. Dia pikir tidak ada yang melihat. Makanya mentalitas dalam gelap adalah mentalitas yang nggak tahu malu. Tetapi mereka lupa, tua-tua Israel ini lupa bahwa ternyata mata Tuhan menjelajah kepada setiap orang di atas muka bumi ini, dan tidak ada yang terluput. Ini dia. Mata Tuhan melihat apa yang dikerjakan. Hari ini juga mata Tuhan melihat setiap apapun yang saudara kerjakan hari ini. Di tempat tersembunyi, saudara dilihat oleh Tuhan. Sampai di pasal yang ke-9, ada orang-orang yang berkeluh kesah, ada orang-orang yang menangis karena melihat kelakuan orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, tetapi justru membuat malu, saudara. Dalam kitab Yeskiel pasal yang ke-9 ini mereka dikasih tanda huruf T di atas dahinya. Huruf T ini adalah tau, yaitu huruf terakhir dari abjad daripada abjad Ibrani kuno. Ini mirip tanda salib. Ini dia. Dan saya bacakan buat saudara Yeskiel pasal yang ke-9 ayat yang ke-4. Firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota yaitu Yerusalem, dengan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Ini dia. Jadi rupanya ada orang-orang yang prihatin karena apa? Karena kelakuan dari orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, tetapi justru mereka membuat malu, saudara. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, hamba-hamba Tuhan yang seharusnya menjadi panutan, tetapi justru bikin malu. Banyak hamba Tuhan yang justru tidak menjadi teladan, justru banyak hamba Tuhan yang jadi batu sandungan. Saya berkata begini bukan karena saya orang baik. Saya pernah mengalami kegagalan, saya pernah mengalami kejatuhan, tetapi saya berusaha bangkit dan kemudian Tuhan tolong saya. Saya berkata kepada setiap saudara yang berkeluh kesah karena hal ini, saudara nggak usah ragu, saudara nggak usah takut, karena Tuhan pasti melihat doa-doa saudara. Ini dia. Tapi saya juga berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan yang hari ini saudara jadi batu sandungan dan saudara terjatuh, saya mau menggandeng tangan saudara. Mari bangkit bersama dengan saya. Mari kembali lagi melayani Tuhan bersama dengan saya dengan cara yang benar. Sebab dalam kitab Wahyu pasal yang ke-4 hari ini, bahwa ibadah dan pelayanan yang benar itu adalah yang pertama, tandanya berpusat kepada Allah dan bukan berpusat kepada diri sendiri. Jadi semua orang yang sudah layani dibawa kepada Tuhan, bukan kepada kemegahan diri sendiri. Makanya saya berkata, pelayanan, ibadah itu berpusat kepada Allah. Dan yang kedua, sifatnya adalah apa? Terus menerus, continue. Saya berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan, hey, kita ini hidup seperti lari maraton, bukan sprint. Makanya saudara harus benar-benar menyediakan stamina saudara, karena perjalanan kita masih panjang. Dan ingat, saksi kita seperti awan yang mengelilingi kita. Mata Tuhan tertuju kepada kita. Hari ini saya mau berkata buat saudara, mari kita berpusat kepada Tuhan, siapapun saudara. Saudara yang sedang berdoa untuk gereja, saudara yang sedang berdoa untuk para hamba Tuhan, teruskan berdoa. Saya mengucap syukur, saya berterima kasih buat saudara-saudara yang berdoa, termasuk saya didoakan, sehingga saya tetap ada di ladang Tuhan sampai hari ini. Tetap berdoa saudara. Dan sementara saudara yang ada di ladang pelayanan, mari kita kembalikan pusat pelayanan kita, pusat ibadah kita hanya kepada Tuhan. Yang kedua, kita terus menerus, kita melayani bukan karena ada sesuatu, kita melayani bukan karena kita sedang melayani, kita melayani bukan karena kita mengharapkan sesuatu. Kita melayani bukan ketika hati kita senang, ketika hati kita nggak senang, ketika nggak ada sesuatu yang kita terima, maka kita tidak melayani Tuhan. Hey, itu tidak terus menerus. Amin. Saya melayani Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik kepada saya. Saya mau belajar berkata seperti Rasul Paulus berkata, upahku melayani adalah melayani tanpa upah. Hari ini mari kita semua bergandeng tangan. Yang berdoa untuk para hamba Tuhan, untuk gereja, terus berdoa. Dan para hamba Tuhan, mari bergandengan tangan. Kita bersemangat, kita kembali melayani, beribadah terus menerus dan hanya berpusat kepada Tuhan. Kingdom Lifestyles,
hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara.